satu project dan juga kemudian akan mengatur kalender untuk project tersebut. Pada tampilan layar sudah terlihat Microsoft Project Professional. Kita buat project baru, ya, bisa kita klik new di sini, lalu kemudian blank project, lalu akan tertampil seperti ini. Nah, untuk contoh pada video ini saya akan menggunakan suatu project yang sudah saya siapkan, contoh project yang berjudul ini implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau disingkat SIMRS. Project dimulai tanggal 1 April, kemudian anggarannya total 7,5 miliar. Lalu untuk lisensi 3,2 dan sebagainya. Ini untuk deskripsi breakdown daripada si anggaran yang 7,5 miliar buat apa saja. Dalam project yang kita sudah buat ya, nanti akan dinamakan seperti tadi ya, CMRS. Maka kita bisa file save as dulu, kita save di PC gitu ya. Saya mau save di dokumen, lalu saya ketik saja SIMRS gitu ya, SIMRS ya, V1 ya, versi 1. Kita save ya. Sudah kita save. Nah, kita sudah punya satu project ya di dalam satu Microsoft Project. Nanti masukin aktivitas, jadi project itu apa saja yang dilakukan di dalamnya nanti dikelola dalam satu Microsoft Project ini. Sebelum kita mulai memasukkan aktivitas secara manual ya, jadi satu-satu nanti kita masukkan, kita harus mengatur beberapa hal dulu. Nah, yang paling pertama kita lihat ini di bagian atas ada project. Kita klik yang project information karena di project ada batas waktu ya. Jadi awal, mulai dan juga selesainya. Kalau kita lihat di sini project start date-nya 1 April. Maka kita bisa cari 1 April karena ini sudah tanggal 9 ya. Tapi kita masih bisa milih tanggal 1 April. Nah, ini project start date-nya, schedule-nya, lalu kemudian kita nggak bisa nge-set finish date-nya. Anggaplah current date-nya tanggal 30 gitu ya. Tanggal 26 ya, di mana dokumen itu dibuat. Jadi kalau kita melihat di sini kan dokumennya dibuat tanggal 26 Maret. Itu maka kita buat di sini current date-nya tanggal 26. Kita oke ya. Maka tanggal akan menyesuaikan. Jadi tanggal hari ini adalah tanggal 26. Karena nanti kita akan melibatkan ada beberapa biaya juga, file, lalu option. Di bagian display, nah ini karena kita di Indonesia, maka kita harus menggunakan satuan rupiah IDR ya. Satuan rupiah. Sehingga nanti angka yang kita ketikkan ya di pada saat kita menginputkan biayanya, nanti biayanya sudah rupiah bukan dolar gitu ya. Oke. Nah, itu untuk settingan awal ya yang ada pada proyek. Selanjutnya adalah kalender. Kita bisa saja menggunakan standar project calendar ya. Bisa juga kita pakai 24 jam atau kita pakai night shift. Kita akan create new calendar ya, kita copy saja di standar CMRS gitu ya. Nah, kopinya dari mana? Dari standar aja. Oke. Nah, kita perlu perhatikan bahwa dalam setiap project itu pasti ada working time-nya. Jadi sehari itu berapa jam, lalu seminggu itu berapa hari kerja, itu yang perlu diatur gitu ya. Nah, ketika kita bekerja mulai di tanggal 1 misalnya, ya, di sini working time-nya 8 sampai 12, 1 sampai 5. Nah, ini bisa kita ganti. Jadi kalau kita klik di sini di option, nanti kita akan lihat di situ ya. Week start-nya kapan ya, Sunday ya, jelas fiscal year, dan di bawahnya ada default time-nya. Jadi kita mau masuk kerja, kadang ada kantor yang masuk kerja jam 7, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 9. Kalau misalnya saya mau mulai bekerjanya jam 7 gitu ya, maka selesai bekerjanya jam 4 gitu ya. Jadi ini bisa berubah, bisa tidak. Ini tadi di project option ya, bisa juga kita aksesnya seperti ini. Jadi kalau saya tutup dulu, ini saya oke dulu misalnya, file sama juga ketika option itu munculnya di schedule sama gitu. Jadi ada di bagian option tadi. Ya, ini settingan defaultnya, lalu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Durasi dihitung dalam jam bisa, dalam hari bisa, untuk pekerjaan bisa dalam jam. Default task-nya juga bisa misalnya per unit atau per durasi atau per fixed work, itu juga bisa diatur. Jadi default-nya nanti seperti apa ketika kita masukin aktivitas. Tadi tugas kita belum selesai ya, bagian kalender. Kita sudah punya kalender. Tadi kita pilih XMLS. Kalau nggak salah minggu depan itu di sekitar tanggal 18 itu kan ada hari libur ya. Maka kita bisa pilih tanggal 18, lalu kita masukkan di sini Jumat Agung gitu ya. Karena kita sudah milih tanggalnya, lalu kita masukin nama di sini, tanggalnya akan
start dan finishnya tanggal 18. Tapi kalau kita mau misalnya tanggal 21, kita tekan tahan lalu kita blok ke kanan atau ke kiri, itu nanti ketika kita klik gini, misalnya cuti bersama, maka tanggalnya akan menyesuaikan dengan yang kita pilih tadi. Tanggal yang ada di sini, ya, ini tanggal non working, ya, ini tanggal 19 non working, tanggal 26 non working, gitu ya. Jadi mari kita buktikan kalau misalnya ini tanggal non working ya. Kita pilih salah satu, kita klik detail. Nah, detail lalu defaultnya ada non working. Ya, maka terbukti benar bahwa tanggal 18 itu tidak bekerja atau kita katakan hari libur gitu kan. Nah, sama halnya kalau misalnya kita masukkan defaultnya adalah non working gitu ya. Atau misalnya saya mau bekerja 7 jam. Jadi kalau kita lihat di sini kalender ya. Misal 7 jam itu berarti kita masuknya jam 8, pulangnya jam 4 gitu ya. Nah, jadi kita kurangi jamnya 7 jam. Kalau 7 dikali 5 hari ya, dikali 5 hari itu kan 35 ya. Nah, jadi 5 hari bekerja 7 jam ya. Tapi karena di 7 jam maka masih ada kekurangan. Ya biasanya ada kantor yang 7 jam bekerja Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, Sabtunya dia masuk setengah hari. Ya berarti setengah hari itu gimana hitungnya? 5 jam tadi gitu ya. Jadi 5 jam itu hitungannya setengah hari gitu. Nah, tapi di sini tidak ada opsinya. Maka kalau mau seperti itu, kita masukkan opsinya seperti ini. Di set saja 7 jam. Lalu kemudian untuk tanggal 5 misalnya, tanggal 5 kita akan masukin kerja setengah hari gitu ya. Nah, ini tanggal berapa? Jadi kita bisa set tanggalnya. Nah, kalau mau gampang sih kita klik detail ya. Ini working time. Ya, working time-nya di hari itu seperti apa? Gitu. Nah, harinya karena tadi jam 7 ya. Terus pulangnya jam seperti itu. Jadi akan pulang jam 1 ya, tetap masih boleh gitu ya. Dan ini weekly setiap Sabtu. Nah, gitu. Jadi working tetap working ya, tetap setiap Sabtu masuk jam 7 pulang jam 1 gitu ya. Karena ini proyeknya cukup lama, Desember tanggal 31. Kita oke. Ya, oke, berarti harus ada jeda. Nah, seperti itu. Tadi harus dijedakan 5 menit ya, atau berapa menit, 1 menit juga boleh gitu ya. Asalkan tidak sama dengan ini, dengan yang di atas. Ya, oke. Tadi saya lupa ya. Ya, kalau sudah di oke, nanti otomatis dia occurrence-nya muncul gitu kan. Tapi untuk mengembalikannya ya begini. Ya, seperti itu. Jadi finishnya tetap tanggal 31. Ya, ini hari bekerja ya. Tahunya dari mana ya? Warnanya berbeda. Ini expression day ya, dimasukkan di situ. Jadi setiap Sabtu, kalau kita ke bulan-bulan lainnya juga sama. Jadi Sabtu tetap bekerja. Gitu. Mulai April sampai nanti Desember. Nah, kalau kita cek Februari atau Januari itu kembali lagi Sabtu tidak masuk gitu ya, atau libur gitu kan. Ya. Nah, begitu dan jangan lupa ketika kita sudah mengeset ini kita klik OK supaya kalendernya teraplikasi ke projectnya. Ya, kira-kira begitu ya. Ini baru bagian pertama dalam membuat project, dan juga tadi kita mengatur kalender. Ya. Oke.